Pagi ini kelas regulernya ikut ke jadwal kelas karyawan ya. Tapi mungkin karena terlalu pagi jadi hanya sedikit yang bergabung di Zoom. Gak apa-apa. Nanti akan saya kirimkan record untuk mata kuliah bangunan air pada pagi hari ini sama metode penelitian di hari apa namanya? Hari Senin kemarin ya. Oke. Ini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi pagi hari ini teman-teman akan sama-sama belajar tentang bangunan air. Nah, kemarin teman-teman sempat membaca juga ya PPT yang saya kirimkan. Nah, ada yang tahu nggak mengapa bangunan air itu penting? Ada yang tahu mengapa bangunan air itu penting ya? Untuk irigasi di lahan pertanian, Bu. Oke, betul. Ada lagi? Oke, betul ya, Mas Lukman. Terima kasih. Jadi bangunan air itu salah satu fungsinya adalah untuk mengelola, kemudian untuk memanfaatkan itu ya, memanfaatkan sumber daya air yang ada, kemudian untuk menunjang kehidupan manusia, jam, menunjang. Nah, selain itu, kalau dilihat negara kita itu kan ada negara maritim, negara maritim. Nah, sama kebanyakan negara kita ini adalah sebagai negara agraris, di mana sebagian besar mata pecah harian di eh, masyarakat Indonesia itu adalah sebagai bertani atau pertanian, Nah, maka dari itu bangunan air ini sangatlah penting, terkhususnya adalah untuk menunjang kehidupan kita, itu ya. Nah, sebelum masuk ke bangunan air, betul ya yang dikatakan eh, Mas Lukman tadi bahwa bangunan air ini untuk menunjang irigasi gitu ya. Nah, sedangkan irigasi itu sendiri apa? Nah, kalau tadi bangunan air itu untuk mengelola dan memanfaatkan, nah irigasi ini adalah suatu usaha untuk penyediaan gitu ya, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Nah, ini negara agraris ya, untuk menunjang pertanian gitu. Nah, dengan tujuan memasok kelembapan esensial untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kelembapan esensial ini merupakan keseimbangan gitu ya. Keseimbangan antara kelembapan dengan panas bumi. Keseimbangan. Oh. Nah, nantinya kita akan mempelajari banyak tentang irigasi dan bangunan air itu sendiri. Nah, kalau kita punya irigasi atau sistemnya, kita harus bisa menentukan yang namanya kebutuhan irigasi, gitu ya. Nah, di Indonesia irigasi diperlukan pada musim kemarau. Ini bisa digunakan pada bulan Juni, gitu ya, bulan Juli, bulan Agustus, gitu ya. Tetapi tetapi musim di Indonesia sekarang itu tidak menentu ya, karena adanya banyak sekali perubahan iklim. Makanya kita sangat membutuhkan nih bagaimana perencanaan suatu irigasi supaya bisa dikelola di lahan-lahan pertanian. Nah, keadaan musim kemarau gitu ya. Keadaan musim kemarau itu
hampir tidak ada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan diperlukan pengembangan sistem irigasi yang baik, baik dari perencanaannya, gitu ya, baik dari perencanaannya, baik dari desain, kemudian konstruksi, operasi, serta pemeliharaan berbagai pekerjaan irigasi. Nah, di sini ada yang bekerja di irigasi. Oke, jadi di sini ada maksud dan tujuan dari irigasi itu sendiri. Nah, maksudnya irigasi itu adalah memenuhi kebutuhan air atau water supply gitu ya, untuk keperluan pertanian, baik itu pembasahan tanah, pemupukan, pengaturan suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dan sebagainya. Nah, sedangkan tujuannya itu gitu ya, tujuannya adalah air yang tersedia dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, air yang tersedia dibagi secara adil dan merata, air yang diberikan ke petak tersier secara tepat, cara waktu jumlah sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Nah, sebagian besar di Indonesia ini banyak sekali ya lahan-lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup kita. Nah, lalu tugas kita gitu ya, tugas kita sebagai insinyur di bidang teknik sipil gitu ya, dalam irigasi itu apa? Nah, tugasnya adalah menyediakan sistem gitu ya untuk mengalirkan air dari sumbernya dan mendistribusikan secara adil ke area pertanian. Jadi dalam membuat sistem irigasi itu harus mempertimbangkan pengembangan wilayah sungai secara menyeluruh dengan melibatkan pekerjaan yang dengan biaya terukur untuk melayani irigasi. Nah, selanjutnya, nah ada berbagai jenis irigasi ya. Ada jenis irigasi permukaan, gitu. Kemudian ada irigasi pompa, yang artinya kita pakai pompa ya untuk mensuplai ke daerah-daerah peta-peta irigasinya. Kemudian ada irigasi rawa, kemudian ada irigasi tambak, kemudian ada irigasi bawah tanah, gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi ada beberapa metode pemberian air, gitu ya. Yang pertama adalah sprinkler. Sprinkler ya atau pancaran. Nah, ini biasanya teman-teman tuh bisa temui di daerah taman-taman, taman-taman kota, kemudian ada di kolam dan sebagainya ya. Jadi sistemnya itu adalah pancaran. Di sini ada apa namanya? Sistem air kemudian masuk ke pipa lalu dipancarkan ke tanaman-tanaman. Nah, ada lagi metode pemberian air secara penggenangan atau flooding ya. Jadi airnya digenang dulu, kemudian nanti dialirkan ke petak-petak irigasinya. Kemudian ada drip atau tetes. Nah, biasanya ini bisa pakai kayak sistem hidroponik dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada furrow atau alur. Jadi membuat seperti kayak hubungan-hubungan, kemudian dialirkan di area yang membutuhkan. Nah, selanjutnya sistem irigasi. Sistem irigasi ini ada keterpaduan secara menyeluruh dari elemen irigasi yang saling berhubungan baik dan guna mencapai suatu tujuan irigasi. Nah, sistem irigasi sendiri adalah meliputi yang pertama adalah air irigasi. Jelas ya. Karena baik manusia, tanaman, hewan, semua itu membutuhkan air. Jadi, sistem irigasi yang utama adalah air irigasi. Kemudian ada yang namanya prasarana irigasi. Nah, di dalam prasarana irigasi ini ada yang namanya komponen gitu ya. Komponen. Komponen. Nah, komponennya ada apa? Ada bendung, kemudian ada pintu air gitu ya. Ada pintu air. Kemudian ada saluran primer, saluran sekunder, dan sebagainya. Nah, kemudian ada
Sistem irigasi meliputi manajemen irigasi. Artinya yang mengelola gitu ya, yang mengelola sistem secara terukur. Nah, kemudian ada kelembagaan pengelolaan irigasi seperti Dinas Sumber Daya Air gitu ya, Dinas SDA atau kelembagaan pengelolaan irigasi lainnya. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia. Artinya kita sendiri ya, baik entah itu orang-orang yang masuk di dalam kelembagaan pengelolaan irigasi atau masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya, nah jadi air irigasi kalau kita lihat di sini, nah aliran air itu selalu bergerak dari hulu ke hilir. Artinya dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, di dalam air irigasi kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini itu ada di daerah pegunungan tentunya ada suatu yang namanya bendungan, kemudian ada bendung, di sini ada pengambilan bebas. Artinya kalau pengambilan bebas itu biasa kita sebut dengan sistem gravitasi ya. Jadi dari aliran sungai lalu dialirkan ke tempat-tempat yang membutuhkan air irigasi itu sendiri. Kemudian di sini ada pengambilan atau pompa air. Biasanya itu dialirkan ke petak-petak sawah. Kemudian ada pengambilan tak bebas, artinya di sini tuh air yang diatur, dikeluarkan sebagai air irigasi adalah terukur. Di sini ada bendung, ada bendungan. Nah, ada yang tahu nggak bedanya bendung sama bendungan? Bedanya bendung sama bendungan. Kalau dilihat dari gambar ini, ada yang tahu nggak bedanya bendung dan bendungan? Kalau bendung itu untuk menampung air secara besar, sedangkan kalau bendung untuk menaikkan elevasi muka air, Bu. Oke, terima kasih Mas Galo. Betul ya. Jadi bendung ini untuk meninggikan air, muka air ya. Sedangkan kalau bendungan ini, jadi airnya ditahan dulu nih di bendung. Nah, ini kan bisa dilihat ya, ada dinding penahannya. Nah, kemudian setelah airnya dibendung, kalau kita membutuhkan air, nanti bendungan ini bakal dibuka gitu ya. Nah, kemudian air. Jadi semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah itu termasuk dalam pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di daerah dataran atau daratan. Kemudian sumber air itu ya tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada atas ataupun bawah permukaan tanah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jadi ada aktivitas irigasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pembagian air irigasi. Jadi ada bangunan bagi yang membagi air gitu ya ke petak-petak ini, ke petak-petak yang membutuhkan. Nah, di sini ada pemberian airnya otomatis masuk ke petak sawahnya ya. Nah, kemudian pemanfaatan irigasi ya ini untuk mensuplai lahan-lahan pertanian gitu ya. Kemudian ada pembuangan irigasi ya, adalah sisa-sisa air irigasi yang tidak dibutuhkan, dikeluarkan ke sungai lagi gitu ya. Nah, penyediaan air irigasi ini ya sumbernya ya dari ini, bisa dari apa namanya, area yang kita bendung atau sungai di bagian hulu. Nah, ini masih masuk ke aktivitas irigasi. Jadi, penyediaan air irigasi ini merupakan penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan oleh waktu, oleh jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan yang menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
Nah, pengaturan air irigasi itu meliputi ada pembagian, ada pemberian, ada penggunaan air irigasi. Nah, sedangkan pembuangan air irigasi gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat di sini, pembuangan air irigasi itu pengaliran kelebihan air gitu ya. Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. Artinya masuk ke sungai lagi ya kalau gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, aktivitas irigasi. Jadi kita itu berfungsi sebagai pengaturan air irigasi gitu ya. Nah, pembagian irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder. Nah, kalau kita dapat gambarkan, biasanya ini tuh ada jaringan primer gitu ya. Nah, lalu dari jaringan primer ini dialirkan ke jaringan-jaringan sekunder. Nah, jaringan sekunder. Nah, kemudian dibagi lagi nih dari jaringan sekunder ini dibagi ke jaringan-jaringan tersier. Ini ada primer, ini ada sekunder, kemudian ini ada tersier. Nah, kalau kita gambarkan biasanya seperti ini. Set, ada gini, ada gini, ya. Terus ini ada. Oh, sebentar, saya kita gambarkan aja. Nah, itu yang primer, kemudian ada aliran sekunder gitu ya. Kemudian ada lagi aliran tersier dibagi. Nah, kemudian pemberian air irigasi. Nah, pemberian air irigasi di sini, nah tampak ya, yaitu kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. Di sini ada petak tersier, ada petak tersier. Nah, sedangkan penggunaan air irigasi itu adalah merupakan kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengaliri lahan pertanian pada saat diperlukan. Nah, ini jadi dari jaringan primer, kemudian ke sekunder, kemudian ke tersier, lalu dialirkan ke petak-petak atau lahan-lahan pertanian. Nah, selanjutnya, nah ini kemarin saya memberi tugas, sebutkan jenis-jenis irigasi dan jelaskan pengertiannya berdasar beserta lampiran gambar pendukungnya. Kan tadi jenis irigasi ada jenis irigasi permukaan, ada jenis irigasi rawa. Nah, teman-teman justru menjelaskan apa sih jenis-jenis irigasi permukaan itu, apa sih jenis-jenis irigasi rawa itu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus melampirkan fotonya. Jadi nanti teman-teman bisa ketikkan di Word. Misalkan gini, jenis irigasi permukaan, jenis irigasi rawa-rawa. Nah, nanti diberi foto di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan jenis irigasi permukaan, ini yang dimaksud dengan jenis irigasi rawa-rawa. Nah, di dalam tugas itu jangan lupa kasih nama, kasih NIM gitu ya. Kemudian kasih kelas karyawan atau kelas reguler, kakak atau KR. Nah, kemarin teman-teman sempat mengerjakan tidak tugasnya? Mengerjakan, Bu. Oke, Mengerjakan Bu. oke. Kalau mengerjakan berarti sebentar. Berarti ini saya punya link untuk mengumpulkan tugasnya. Sorry, sorry, sorry. Salah copy sebentar. Ah, Nah, itu ada link pengumpulan tugas. Saya share di grup WA juga ya.
Silakan upload tugas. Oke, dari tugas ada yang ditanyakan tidak? Yang mengerjakan bisa langsung upload ya, teman-teman. Oke, eh, kalau gitu, oh ada yang mau ditanyakan mungkin atau cukup sekian? Belum ya, saya rasa ya. Oke, absensi minggu lalu saya anggap teman-teman masuk semua ya. Dan untuk absensi minggu ini, eh karena anaknya sedikit ya kayaknya, ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan teman-teman sepertinya mau beraktivitas kembali ya, boleh open kamera sebentar teman-teman untuk absensi kita. Tugasnya paham ya? Materinya juga masih ringan, jadi masih paham semua kan ya teman-teman? Iya, Bu, paham. Oke, sebentar. Oh, sebentar ya. Sebentar. Ini. Oke, kalau gitu saya screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.